Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini yang berbahagia ini saya bersama narasumber akan berbincang-bincang tentang model-model analisis manajemen strategi pendidikan Islam. Pada pagi hari ini saya bersama Ustadz Farhan ya, akan berbincang-bincang tentang bagaimanakah model manajemen strategi pendidikan Islam yang akan kita bahas bersama-sama. Langsung saja Ustaz. Ya, langsung silahkan. Masya Allah nih, kita sedang di depan Pulau Penyengat ya, tanah Melayu ya. Bumi seganteng apa? Seganteng lada. Tapi tahu kita kan, kalau kita merujuk pada buku manajemen strategi pendidikan karya Nurcholish, manajemen strategi itu kan sebuah proses ya, sebuah proses untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan organisasi. Dan ada 3 aspek penting dalam manajemen strategi, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Adapun model-model analisis yang digunakan dalam manajemen strategi itu yang kita ketahui, yang kita rujuk pada buku Nurcholish manajemen strategi itu, yang pertama itu ada yang namanya analisis SWOT. Analisis SWOT itu S-nya itu strength itu artinya kekuatan, itu kekuatan lembaga pendidikan, organisasi sini. Kemudian ada SWOT ya, ada W-nya itu weakness itu kelemahan organisasi. Kemudian ada O-nya itu opportunity itu semacam apa? peluang. Kemudian ada T-nya itu threat ya. Threat itu adalah ancaman gitu. Nah, ini analisis yang pertama, yaitu analisis SWOT. Kemudian yang kedua yang biasanya digunakan itu dalam proses manajemen strategi, analisis kedua itu saya merujuk kepada jurnal yang ditulis oleh Istikhonah, yaitu adalah analisis Pestel. Analisis Pestel itu P-nya itu adalah politik ya, E-nya itu adalah ekonomi. Politik di sini mungkin terkait regulasi yang bisa menjadi acuan jalannya organisasi ke depannya. Kemudian ekonomi, mungkin kita mau buat lembaga pendidikan ini, kita lihat juga kondisi ekonomi negara ataupun masyarakat. Kemudian S-nya itu Pestel kan tadi, S-nya itu sosial. Kita lihat juga kondisi sosial, apakah nanti lembaga kita ini berdiri untuk misalnya ya masyarakat yang seperti apa gitu, dan untuk tujuannya itu untuk melahirkan masyarakat yang seperti apa, berdampak sosial lah. Kemudian T-nya itu Pestel tadi, T-nya teknologi. Sebagaimana kita tahu dunia pendidikan ini dinamis ya. Kemudian progresif itu artinya bergerak gitu, mengikuti zaman, yang mana zaman sekarang itu 4.0 akan masuk ke 5.0 gitu, society 5.0. Jadi Pestel itu salah satunya, T-nya itu teknologi. Kemudian yang berikutnya itu ekologi, kondisi asuransi, kemudian atau kondisi market. Kemudian yang terakhir T-nya itu Pestel itu, yang terakhir itu L-nya itu legal, artinya perizinan ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa dapat perizinan hukum itu mungkin dari pemerintah gitu. Mungkin seperti itu dua model analisis manajemen strategik. Yang pertama yang kita ketahui yaitu merujuk dari buku Nurcholish manajemen strategi pendidikan, dan jurnal analisis Pestel dan SWOT karya dari Istikhonah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Mungkin di antara dua model tadi, yang menurut Bapak, Saudara, yang paling bagus yang mana? Kalau saya biasanya, menurut pribadi saya ya, saya biasa memakai analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threat. Mungkin seperti itu, Ustaz ya. Untuk di daerah kita ini kan di daerah Bumi Melayu. Ya, Bumi Melayu. Dengan weakness atau SWOT tadi, kira-kira apa saja yang akan dihadapi sekiranya di
daerah kita ini. Kalau kita lihat di daerah kita kawasan Melayu nih, kita di dekat Pulau Penyengat itu. Kalau kita tahu nih termasuk dahulu Selat Malaka ya, Ya. lalu lintas perdagangan dunia gitu. Nah, kita punya strengthnya itu adalah kita berada di perbatasan tiga negara, Singapura dan Malaysia. Ini bisa menjadi peluang besar untuk kita menumbuhkan lembaga pendidikan Islam dan pemikiran Islam di kawasan Melayu gitu. Adapun itu juga sebagai opportunity, sebagai peluang kita gitu, peluang kita untuk menumbuhkan lembaga pendidikan, untuk mengembangkan lembaga pendidikan dan pemikiran pendidikan Islam gitu. Adapun ancamannya itu ya weaknessnya, kelemahannya ataupun ancamannya itu persaingan kita dengan negara-negara tetangga, Singapura dan Malaysia, karena mereka juga berkembang. Nah, kita juga jangan kalah berkembang juga, mungkin seperti itu, Ustaz. Kalau dari opportunity-nya, Opportunity-nya tadi peluangnya juga adalah kita dengan letak kita yang ada di perbatasan itu dapat mengundang mengundang stakeholder dalam pengembangan dunia pendidikan ke depannya, ataupun kita yang menyumbangsikan stakeholder kita ke dunia luar gitu. Itu jadi opportunity karena kita bisa bekerja sama dengan negara-negara tetangga gitu. berarti ancamannya tadi karena berdekatan itu justru Menimbulkan persaingan, malah persaingan. persaingan ya. Apalagi kita lihat dunia pendidikan itu dinamis, mungkin di mereka sudah berkembang dan kita juga sedang berkembang. Nah, itu akan menimbulkan persaingan, itu menjadi ancaman bagi kita. Maksudnya ancaman di sini bukan berarti ancaman gimana, maksudnya ini kan dalam sisi SWOT ya gitu. Nah, seperti itu. Ustaz. Baiklah, terima kasih Saudara Farhan. Mungkin lain kali kita akan berbincang kembali tentang analisis tentang strategi manajemen pendidikan Islam yang lebih seru Oke, di insyaallah. dunia Melayu, khususnya di negeri kita ini, negeri Segantang lada. Segantang Lada. Insyaallah. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam